kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Namun untuk sore hari ini kita tidak hanya membahas satu emiten saja nih. Kita akan membahas 6 emiten yang dimana dimiliki oleh masing-masing konglomerasi Indonesia, yaitu ada Djarum Group dan juga ada Barita Group, di mana milik dari Prajogo Pangestu dan juga Djarum Group dimiliki oleh Dua Hartono. Nah, kira-kira sahamnya apa aja? Namun sebelum membahas sahamnya, kita akan membahas berapa sih total kekayaan dari Dua Hartono dan juga Prajogo Pangestu. Kita lihat di sini untuk Prajogo Pangestu atau yang memiliki Barita Group di sini masih menjadi orang terkaya nomor 1 nih di Indonesia dengan jumlah kekayaannya per tanggal 21 Juli 2024 yaitu sebesar 61,1 miliar US dollar. Dimana kalau kita pindahkan ke kurs rupiah dengan per 1 dolar adalah 16.185 rupiah, yaitu senilai 988,9 triliun rupiah. Dan untuk urutan terkaya di dunianya, Pak Prajogo Pangestu itu menempati posisi di 25 tertinggi. Kemudian untuk yang kedua, di sini ada Dua Hartono. Yang pertama ada Robert Budi Hartono dengan memiliki kekayaan per 21 Juli 2024 sebesar 25,2 miliar US dollar atau dirupiahkan sebesar 407,8 triliun rupiah dan menjadi orang terkaya nomor 2 dengan urutan terkaya nomor di dunia yaitu di nomor 77. Dan kalau kita lihat di sini langsung lompat nih, untuk urutan keempat ada Michael Bambang Hartono, karena untuk urutan nomor 3 masih diisi oleh pengusaha tambang yaitu Lo Tuk Kong dengan kekayaan 24,6 miliar US dollar atau setara dengan 398,15 triliun. Dan urutan keempat diisi oleh rekan dari Hartono yaitu Michael Bambang Hartono dengan total kekayaan 24,2 miliar US dollar atau setara dengan 391,67 triliun di bawah posisi dari Lo Tuk Kong atau berada di posisi keempat dengan urutan terkaya di dunia di posisi 83. Nah, lalu sahamnya dari Djarum Group dan juga Barita Group apa saja sih yang lagi gencar-gencarnya melakukan aksi akuisisi? Nah, yang pertama kita akan membahas dari milik Dua Hartono atau dari Djarum Group. Di sini pada tahun 2024 ini ada 3 emiten dari Djarum Group yang melakukan aksi korporasi yaitu berupa akuisisi. Yang pertama di sini ada Tower Sarana Menara Nusantara atau TOWR yang dimana perusahaannya kita ketahui adalah perusahaan yang berinvestasi pada perusahaan pengelola yang memiliki dan juga mengoperasikan lokasi menara telekomunikasi di Indonesia dan juga menyewakannya kepada perusahaan komunikasi nirkabel. Jadi memang untuk investasi utamanya ini yaitu memiliki kepemilikan sebesar 99,99% pada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau yang kita kenal dengan Protelindo, di mana Protelindo ini saat ini mengoperasikan sebesar 21.639 lokasi menara telekomunikasi yang dimana penyewanya sudah lebih dari 40.456 penyewa di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ada Beli nih, kita ketahui adalah Blibli.com ya atau Global Digital Niaga Tbk yang dimana untuk platform e-commerce ini sudah berdiri sejak tahun 2011 dengan fokusnya adalah bisnisnya adalah B2B, ada B2C juga, B2B2C juga. Dan kalau kita lihat Blibli ini sekarang sudah memiliki sekitar 100.000 mitra bisnis di 15 mitra logistik, kemudian gudangnya ada sekitar 20, untuk hubnya ada 32 dan tersebar di seluruh Indonesia. Yang dimana juga kemarin Blibli itu baru saja juga mengakuisisi Tiket.com dan juga Ranch Market yang dimana untuk ketiganya akan menjadi entitas baru untuk Blibli Tiket di tahun 2022. Kemudian yang terakhir nih yang baru saja lahannya kemarin dibeli oleh perusahaan mobil dari Cina atau BYD yang kita ketahui mobil listrik dari Cina, yaitu di sini ada Surya Semesta Internusa Tbk atau dengan kode emiten SSIA yang dimana ini salah satunya adalah untuk bisnisnya konstruksi, ada properti dan juga jual lahan. Nah, lalu bagaimana dengan Barita Group? Ya, untuk Barita Group kayaknya kita nggak asing lagi ya dengan kode emiten ada cuan, ada brand dan juga TPIA di mana kemarin kan juga cuan dan brand ini mencatatkan kinerja pergerakan harga saham bahkan hingga ribuan persen ya, terutama untuk cuan. Untuk cuan sendiri untuk bisnisnya memang kalau kita lihat berada di pertambangan mineral dan juga energi dan didirikan sudah tahun 2008 di mana untuk
Melalui anak-anak usahanya, perusahaan ini memiliki 2 konsensi pertambangan batu bara, yaitu di Kalimantan, dan juga sedang mengembangkan usahanya ke pertambangan emas nih, yang berada di Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang kedua ada Barito Renewable Energy atau BREN. Di sini memang untuk bisnisnya sendiri kita ketahui adalah energi terbarukan atau menyediakan energi yang lebih bersih dan juga emisi yang lebih rendah. Jadi kalau kita lihat memang BREN ini melalui anak usahanya ya untuk operasinya itu namanya Star Energy Geothermal Group yang dimana adalah produsen energi panas bumi. Dan saat ini untuk perusahaan ini telah memiliki 3 aset panas bumi di Jawa Barat dengan kapasitas sekitar 886 MW yang merupakan 38% pangsa pasar energi panas bumi yang ada di Indonesia. Cukup besar juga ya untuk brand ini. Kemudian yang terakhir ada dari sektor bahan kimia ada Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA. Kita ketahui untuk perusahaan ini juga mengoperasikan satu-satunya pabrik naphtha cracker nih yang memproduksi olefin, kemudian ada polyolefin, kemudian ada yang berkualitas tinggi dan juga merupakan satu-satunya produsen dari styrene monomer dan butadiene yang ada di dalam negeri atau di Indonesia, di mana untuk bahan kimianya biasanya digunakan untuk seperti aplikasi produk, seperti untuk pengemasan, kemudian pembuatan pipa, kemudian juga ada otomotif dan juga hingga elektronik. Nah, lalu akuisisi apa saja sih yang dilakukan oleh dari Djarum Group dan juga Barito Group? Nah, untuk yang pertama di mana Tower sendiri atau Sarana Menara Nusantara kemarin baru saja melakukan pada 1 Juli 2024 yaitu melalui anak usahanya I-Forte atau bagian dari Protelindo ya di mana mengumumkan finalisasi akuisisi 90,11% dari saham IBST atau Inti Bangun Sejahtera Tbk. Di mana harga akuisisinya sendiri kita ketahui di sini lumayan tinggi ya di Rp2.813 per lembar dan Tower sendiri sudah merogoh kocek atau kantong sekitar perkiraan transaksinya 3,42 triliun rupiah. Dan kita ketahui memang untuk IBST ini adalah perusahaan yang bergerak di menara telekomunikasi dan juga infrastruktur yang ada di Indonesia. Nah, yang menariknya lagi di mana ada keterkaitan antara Excel dan juga Friend karena kalau kita ketahui IBST ini untuk sebagian besar pendapatannya itu berasal dari Friend. Kalau kita lihat tahun 2023 kontribusinya itu sekitar 75%, tahun 2022 kontribusinya sebesar 73%. Jadi nantinya aksi korporasi atau aksi merger dari Friend dan juga Excel dan juga akuisisi dari IBST ini akan mendorong kinerja dari Tower sendiri ke depannya. Kemudian di sini yang kedua ada Blibli.com atau Beli, di mana yang terbaru pada 20 Juni 2024 kemarin untuk Beli sendiri baru saja melakukan pembelian saham yaitu sebesar 26.167 saham seri C atau sekitar 99,83% saham dari Deko Rumah. Kita ketahui bahwa Deko Rumah ini kan adalah salah satu produk untuk home living ya, di mana untuk total transaksinya yaitu sebesar 1,16 triliun rupiah. Kemudian di sini ada SSIA nih, ya kalau kita lihat di mana SSIA kemarin bersama PT Anarawawata Puspa Utama atau APU telah menandatangani perjanjian pengikatan jual beli saham yaitu pengambilan saham-saham baru atas anak perusahaannya namanya SCS atau Surya Cipta Swadaya di mana transaksinya totalnya sekitar 3,1 triliun rupiah dengan pengambilan saham sebanyak 55,80 juta saham SCS milik SSIA senilai 169,8 miliar rupiah. Jadi kalau kita perhatikan untuk SSIA kemarin memang untuk dari aksi tersebut memang direncanakan untuk memperkuat struktur dari perseroan dari segi modal dan juga dari mengurangi hutang perseroan. Kemudian kita ketahui juga untuk SCS atau Surya Cipta Swadaya di sini memang sedang mengembangkan kawasan industri Subang Smart Politan yang dimana kita ketahui bahwa kemarin salah satu perusahaan mobil listrik di Cina atau BYD sendiri memang sudah menjadi tenan salah satu di Subang Metropolitan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat dari Barito Group. Ya, untuk Barito Group yang pertama adalah Cuan. Sebenarnya Cuan ini banyak melakukan akuisisi, tapi yang terbaru adalah di mana
Cuan ini pada 14 Mei 2024 mengakuisisi 2 perusahaan tambang batu bara, yaitu ada Borneo Bangun Banua atau B3 dan juga Borneo Bangun Banua Bestari atau B4. Jadi perusahaan tersebut akan menjadi pemegang saham sekitar 100% nih saham dari B4 dan juga B3 pada Mei 2024. Jadi memang untuk transaksi tersebut nantinya direncanakan untuk pengembangan usaha dari Cuan sendiri yang bertujuan untuk menambah aset hingga memperluas dari usaha perseroan. Dan yang kedua di sini ada Brand yang terbaru kemarin baru saja mengakuisisi perusahaan pemilik pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB Sidrap. Jadi melalui anak usahanya namanya Barito Wind Energy atau BWE di sini telah menyelesaikan akuisisinya sebanyak 99,99% dari PT UPC Sidrap Bayu Energy dan juga UPC Renewable Asia Pacific Holding, kemudian juga ada Ascent Renewable International, di sini juga ada UPC Renewable Asia 3, kemudian juga ada Sidrap juga, dan juga ada Sunedison Sidrap BV. Nah, jadi memang untuk salah satu tujuan akuisisi dari brand tersebut adalah untuk menambah aset energi angin nih yang ada di dalam portofolio dari brand sendiri. Kemudian di sini yang terakhir ada TPIA, di mana TPIA kemarin itu baru saja mengakuisisi aset kilang minyak Shell Singapura dan menjadi mayoritas pemilik perusahaan patungan dengan Glencore. Jadi kalau kita lihat untuk total akuisisinya memang senilai sebesar 128 triliun rupiah atau sekitar 8 miliar US dollar. Yang dimana kalau kita lihat memang untuk kilang minyaknya sendiri di sini kapasitasnya sebesar 237.000 barel per harinya. Dan nanti di sini juga TPIA akan berperan menjadi sebagai kepala operator dan juga kepemilikan dari joint venture terhadap CAPG PLE. Nah, selanjutnya kita bisa melihat nih bagaimana sih kinerja secara fundamental atau rasio keuangan dari masing-masing perseroan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada yang tercatat negatif nih, NPM-nya. Di sini ada dari Jarum Group dan juga ada dari Barito Group. Yang pertama dari Jarum Group yaitu ada Tower tadi, di mana NPM-nya atau net profit margin-nya cukup baik di 26,17%, berarti ini masih mencatatkan laba ya. Kemudian untuk likuiditasnya di 20,67%, namun dari sisi hutang terhadap modalnya atau debt equity rasionya di 301,34%, ini cukup buruk DR-nya. Kemudian ada Blibli.com atau Beli. Di sini karena perseroan per kuartal 1 2024 masih mencatatkan kerugian sehingga net profit marginnya masih di negatif 17,62%, sedangkan likuiditasnya cukup baik di atas 100% di 139,17%, dan hutang terhadap modalnya cukup baik juga di bawah 100% yaitu di 83,89%. Kemudian di sini ada SSIA juga masih mencatatkan kerugian pada kuartal 1 di minus 1,36%, sehingga net profit marginnya masih negatif, tapi secara likuiditas cukup baik, yaitu di 228,40%, sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancar cukup baik, dan juga hutang terhadap modalnya cukup baik di 91,35%. Kemudian di sini untuk Barito Group atau saham-sahamnya dari Prajogo Pangestu, di sini ada Cuan, di mana masih mencatatkan laba atau dengan NPM 34,95% per kuartal 1. Untuk likuiditasnya cukup baik juga di atas 100% di 147,73%. Namun sayangnya dalam membayar hutang terhadap modal di sini cukup tinggi, angkanya di 585,13%, ini cukup bahaya juga ya dengan DR di atas 500%. Kemudian ada Brand, di sini untuk Brand sendiri juga masih mencatatkan laba dengan NPM 19,83%, dengan likuiditasnya juga cukup baik di 292,80%. Namun lagi-lagi juga nggak jauh dari Cuan, di sini untuk DR-nya sendiri berada di angka yang cukup bahaya juga atau cukup negatif. Di sini DR-nya berada di 626,40%, sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modal ini cukup worry juga ya untuk Cuan dan juga Brand. Kemudian untuk Chandra Asih Pasifik atau TPIA, di mana kuartal 1 masih membukukan kerugian sehingga net profit
marginnya sendiri berada di minus 7,02%, tapi secara likuiditas cukup baik di 421,36%, dan DER-nya juga cukup baik, yaitu modal terhadap utangnya di sini 89,05%. Nah, lalu bagaimana nih dengan efek dari pergerakan harga saham pasca dari akuisisi? Ya, kalau kita melihat dari secara year to date, yaitu sepanjang tahun 2024. Ini kita ambil dari sesi closing perdagangan kemarin. Jadi kalau kita lihat di sini ada Jarum, tadi ada Tower, ada Blibli.com, kemudian ada SSIA. Kalau kita lihat memang Tower secara year to date memang mencatatkan kinerja harga saham yang turun di minus 22,77%, Beli juga masih di minus 6,25%. Tapi SSIA pasca kemarin dibeli BYD, di sini harga sahamnya meningkat hingga 154%. Atau kita kalau akumulasi dari 3 saham Jarum Group yang melakukan akuisisi, kita masih mendapatkan return yaitu sebesar 125,70%. Sementara dengan Barito Group di sini ada cuan sepanjang tahun 2024 itu justru mencatatkan kinerja harga saham yang cukup buruk, yaitu dengan minus 34,08%. Untuk brand sendiri masih positif di 19%. Untuk TPIA di sini juga masih positif atau naik 64,04% sepanjang tahun. Sehingga kalau kita akumulasi atau kita punya 3 saham tersebut, total return kita kalau kita rata-ratakan menjadi 49,04%. Jadi kalau kita bandingkan ya antara Jarum dengan Barito, kita akan lebih cuan jika kita memiliki saham dari Jarum Group yang dimana kemarin melakukan akuisisi. Ada Tower, ada Beli, dan juga SSIA yang terdorong dari dampak pembelian lahan oleh dari BYD Sediato menjadi salah satu tenan dari lahannya SSIA. Ya, kita bisa lihat tadi di mana untuk kinerja dari saham-saham emiten memang memiliki positif dan juga negatif, namun sayang di sini Jarum Group justru lebih unggul dibandingkan dengan saham-saham milik dari Barito Group atau dari Prajogo Pangestu.